Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riwana Gura Utama dengan NIM 210606032. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai teori ekonomi makro 2 atau mata kuliah teori ekonomi makro 2 yang diampu oleh Bapak Alphonse Satrianto. Pada pertemuan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bab 8 mengenai pertumbuhan ekonomi 2. Untuk judul yang pertama yaitu ada kemajuan teknologi dalam model Solo. Pada model Solo ini tidak menjelaskan kemajuan teknologi, tetapi menganggapnya sebagai hal pasti dan menunjukkan bagaimana interaksinya dengan variabel lain dalam proses pertumbuhan ekonomi. Kemudian ada 5 pertanyaan untuk memeriksa bagaimana kebijakan publik suatu negara dapat mempengaruhi tingkat dan pertumbuhan standar kehidupan warga negara. Kita harus menanyakan 5 pertanyaan. Nah, jadi 5 pertanyaan ini untuk memeriksa apakah kebijakan publik dapat mempengaruhi tingkat dan pertumbuhan standar hidup warga negara atau tidak, maka muncul 5 pertanyaan. Yang pertama yaitu, apakah sebaiknya masyarakat menabung lebih banyak atau sedikit? Yang kedua, bagaimana kebijakan dapat mempengaruhi tingkat tabungan? Yang ketiga, adakah beberapa tipe investasi yang kebijakan sebaiknya dorong? Yang keempat, apa institusi yang memastikan sumber-sumber daya ekonomi dimanfaatkan sebaik-baiknya? Dan yang kelima, bagaimana kebijakan dapat meningkatkan tingkat kemajuan teknologi? Model Solo menyediakan bingkai teoritis, di mana di dalamnya kita mempertimbangkan 5 isu atau 5 pertanyaan yang telah dibacakan sebelumnya. Kemudian mengenai menambah efisiensi tenaga kerja, untuk memasukkan kemajuan teknologi, fungsi produksi sekarang ditulis sebagai Y sama dengan fungsi K, L dikalikan dengan E, yang mana L dikali E mengukur jumlah pekerja. Ini dimasukkan jumlah pekerja L dan efisiensi tiap pekerja E. Dinyatakan bahwa output total Y bergantung pada modal K dan pekerja L dikalikan dengan E. Esensi model ini adalah kenaikan E, efisiensi, analog dengan kenaikan L ataupun jumlah pekerja. Dengan kata lain, seorang pekerja jika 2 kali lebih produktif dapat dianggap sebagai 2 pekerja. L dikalikan dengan E berlipat ganda dan perekonomian diuntungkan dari produksi barang dan jasa yang meningkat. Kemajuan teknologi yang mengoptimalkan tenaga kerja. Kemajuan teknologi menyebabkan E tumbuh pada tingkat G dan L tumbuh pada tingkat N. Jadi jumlah pekerja L kalikan dengan E tumbuh pada tingkat N plus G. Sekarang perubahan persediaan modal per pekerja yaitu delta K sama dengan I dikurangi dengan Do plus N plus G yang dikalikan dengan K, di mana I sama dengan S fungsi dari K. Kemudian catatan dari kurva yang ada pada eh, slide yang ini, K sama dengan K per L E. Dan Y sama dengan Y per L dikalikan dengan E. Jadi, Y sama dengan fungsi K sekarang berbeda. Juga bila G ditambahkan, GK diperlukan untuk menyediakan modal pada pekerja efektif. Baru muncul oleh kemajuan teknologi. Adapun hal penting dari penjelasan sebelumnya yaitu kemajuan teknologi yang mengoptimalkan tenaga kerja pada tingkat G mempengaruhi model pertumbuhan Solo dengan cara yang hampir sama sebagaimana dilakukan pertumbuhan populasi pada tingkat N. Sekarang, karena K didefinisikan sebagai jumlah modal per pekerja efektif, kenaikan jumlah pekerja efektif karena kemajuan teknologi cenderung mengurangi K. Pada kondisi mapan, investasi SFK S fungsi K mengatasi dengan tepat penurunan pada K karena depresiasi, pertumbuhan populasi, dan juga kemajuan teknologi. Adapun dampak dari kemajuan teknologi, modal per pekerja efektif adalah konstan pada kondisi mapan. Karena Y sama dengan fungsi K, output per pekerja efektif juga konstan.
Namun, efisiensi tiap pekerja aktual tumbuh pada tingkat G. Jadi, output per pekerja yaitu dirumuskan sebagai Y per L sama dengan Y dikalikan dengan E, juga tumbuh pada tingkat G. Output total Y sama dengan Y dikalikan dengan E kali dengan L, tumbuh pada tingkat N plus G. Hanya kemajuan teknologi dapat menjelaskan pertumbuhan berkelanjutan dan kenaikan standar kehidupan berkelanjutan. Pengenalan kemajuan teknologi juga memodifikasi kriteria untuk kaidah emas. Tingkat modal kaidah emas sekarang didefinisikan sebagai kondisi mapan yang memaksimalkan konsumsi per pekerja efektif. Jadi, kita dapat menunjukkan bahwa konsumsi kondisi mapan per pekerja adalah C bintang sama dengan fungsi K bintang dikurangi dengan delta plus N plus G dikalikan dengan K bintang. Konsumsi kondisi mapan dimaksimalkan jika MPK sama dengan delta plus N plus G disusun ulang, yaitu MPK min Do sama dengan N plus G. Yakni pada tingkat modal kaidah emas, produk marginal modal neto MPK min Do sama dengan tingkat pertumbuhan output total N plus G. Karena perekonomian aktual mengalami baik pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi, kita harus menggunakan kriteria ini untuk mengevaluasi apakah perekonomian aktual ini memiliki modal lebih banyak atau sedikit daripada perekonomian kondisi mapan kaidah emas. Kemudian tingkat pertumbuhan kondisi mapan pada model Solo dengan kemajuan teknologi, ada penjelasan mengenai variabel, simbol, dan tingkat pertumbuhan kondisi mapan. Mulai dari modal per pekerja efektif dengan simbol K sama dengan K per E dikalikan dengan L, yang mana tingkat pertumbuhan kondisi mapan sama dengan 0. Kemudian variabel yang kedua yaitu output per pekerja efektif dengan simbol Y sama dengan Y per E dikalikan dengan L sama dengan fungsi K, yang mana pada variabel ini tingkat pertumbuhan kondisi mapan ialah 0. Kemudian yang ketiga yaitu variabel output per pekerja dengan simbol Y per L sama dengan Y dikalikan dengan E, yang mana pada tingkat pertumbuhan kondisi mapan eh, yaitu G. Kemudian variabel yang keempat yaitu output total dengan simbol Y sama dengan Y dikalikan dengan E kali L dengan tingkat pertumbuhan kondisi mapan N plus G. Sejauh ini kita telah memperkenalkan kemajuan teknologi ke dalam model Solo untuk menjelaskan pertumbuhan berkelanjutan pada standar kehidupan. Kemudian, mari kita diskusikan apa yang terjadi jika teori menemui kenyataan. Pertumbuhan berimbang menurut model Solo, kemajuan teknologi menyebabkan nilai banyak variabel untuk naik bersama-sama pada kondisi mapan. Sifat ini disebut sebagai pertumbuhan berimbang atau balance growth. Pada kondisi mapan, output per pekerja Y per L dan persediaan modal per pekerja K per L keduanya tumbuh pada tingkat G, yang adalah tingkat kemajuan teknologi. Ini konsisten dengan data Amerika Serikat di mana G bernilai sekitar 2% secara konsisten sejak 50 tahun yang lalu. Kemajuan teknologi juga mempengaruhi harga-harga faktor. Pertumbuhan upah real pada tingkat kemajuan teknologi, tapi harga sewa modal real tetap konstan setiap saat. Lagi, selama 50 tahun terakhir, upah real telah meningkat 2% dan telah meningkat hampir sama dengan GDP real. Namun, harga sewa modal real ataupun pendapatan modal real dibagi dengan persediaan modal telah sekitar sama. Sifat mengejar ketertinggalan disebut konvergensi. Jika tidak ada konvergensi, negara yang awalnya miskin akan tetap miskin. Model Solo membuat prediksi tentang kapan konvergensi akan terjadi. Menurut model, apakah dua perekonomian akan bertemu bergantung pada mengapa mereka berbeda pada awalnya, yaitu tingkat tabungan, tingkat pertumbuhan populasi, dan akumulasi human capital. Kemudian ada perbandingan mengenai akumulasi faktor dengan efisiensi produksi. Perbedaan pendapat ini adalah hasil dari yang pertama, faktor-faktor produksi seperti kuantitas modal fisik dan human capital. Kemudian pendapat yang kedua ialah efisiensi dalam penggunaan faktor-faktor produksi. Secara sederhana,
Pekerja di negara miskin tidak memiliki alat dan keterampilan, atau mereka tidak memanfaatkan alat dan keterampilannya secara optimal. Kemudian ada pertanyaan kunci, yaitu dalam model Solo, pertanyaan sentralnya adalah apakah kesenjangan besar antara kaya dan miskin disebabkan oleh perbedaan akumulasi modal atau perbedaan fungsi produksi? Tingkat tabungan menentukan tingkat modal dan output kondisi mapan. Suatu tabungan tertentu menghasilkan kondisi mapan kaidah emas yang memaksimumkan konsumsi per pekerja. Mari kita gunakan kaidah emas untuk menganalisis tingkat tabungan Amerika Serikat. Yang kiri yaitu menjelaskan produk marginal modal neto dari depresiasi atau MPK Mindo. Kemudian yang kanan ialah tingkat pertumbuhan output total N plus G. Ingat bahwa kondisi mapan kaidah emas yaitu MPK Mindo sama dengan N plus G. Artinya kedua perbandingan ini harusnya sama. Jumlah modal pada kondisi mapan kaidah emas. Jika perekonomian beroperasi dengan modal lebih sedikit daripada kondisi mapan kaidah emas, maka MPK Mindo lebih besar dari N plus G. Kemudian yang kedua, jika perekonomian beroperasi dengan modal lebih banyak daripada kondisi kaidah emas, maka MPK Mindo lebih kecil daripada N plus G. Kemudian lanjutan dari perbandingan yang sebelumnya, untuk membuat perbandingan ini di perekonomian Amerika Serikat, kita perlu menaksir tingkat pertumbuhan output N plus G dan produk marginal modal neto (MPK Mindo). GDPAS tumbuh sekitar 3% per tahun, jadi N plus G sama dengan 0,03. Kita dapat menaksir produk marginal modal neto dari fakta berikut. Yang pertama yaitu persediaan modal sekitar 2,5 kali GDP satu tahun atau K sama dengan 2,5 Y. Kemudian yang kedua, depresiasi modal sekitar 10% GDP atau DK sama dengan 0,1 Y. Dan yang ketiga, pendapatan modal sekitar 30% GDP atau MPK kali K sama dengan 0,3 Y. Kita menyelesaikan tingkat depresiasi Do sama dengan membagi persamaan 2 dengan persamaan 1. Doka per K sama dengan 0,1 Y dibagi dengan 2,5 Y. Artinya Do sama dengan 0,04. Dan kita menyelesaikan produk marginal modal MPK dengan membagi persamaan 3 dengan persamaan 1. Persamaan 3 yaitu MPK dikalikan dengan K dibagi dengan K, 0,3 Y dibagi dengan 2,5 Y, maka MPK yang didapat ialah sebesar 0,12. Jadi sekitar 4% persediaan modal terdepresiasi tiap tahun, dan produk marginal modal sekitar 12% per tahun. Produk marginal modal neto (MPK) Mindi sekitar 8% per tahun. Kita sekarang dapat melihat bahwa pengembalian modal MPK Mindo sama dengan 8% per tahun, jauh di atas tingkat pertumbuhan perekonomian N plus G sama dengan 3% per tahun. Ini mengindikasikan bahwa persediaan modal pada perekonomian Amerika Serikat jauh di bawah tingkat kaidah emas. Dengan kata lain, jika Amerika Serikat menabung dan menginvestasikan bagian yang lebih banyak dari pendapatannya, ia akan tumbuh lebih cepat dan akhirnya mencapai kondisi mapan dengan konsumsi lebih tinggi. Kemudian, poin yang berikutnya mengenai mengubah tingkat tabungan. Tabungan masyarakat adalah selisih antara apa yang pemerintah terima dalam pendapatan pajak dikurangi apa yang dibelanjakannya. Ketika pengeluaran lebih besar dari pendapatan, maka terjadi defisit anggaran. Sebaliknya, ketika pengeluaran lebih kecil dari pendapatan, maka terjadi surplus anggaran. Tabungan swasta adalah tabungan yang dilakukan rumah tangga dan perusahaan. Poin selanjutnya yaitu membangun institusi yang tepat. Negara-negara mungkin memiliki berbagai tingkat produktivitas sebagai karena
Sebagian karena mereka memiliki berbagai institusi yang mengatur alokasi sumber daya mereka yang langka. Sebagai contoh, tradisi legal suatu negara adalah institusi. Contoh lain adalah kualitas pemerintah sendiri dan tingkat korupsi yang ada di dalam infrastruktur politik. Kemudian selanjutnya ialah mendorong kemajuan teknologi. Model Solo menunjukkan bahwa pertumbuhan berkelanjutan dalam pendapatan per pekerja harus berasal dari kemajuan teknologi. Dari kalimat yang sebelumnya, model Solo menunjukkan bahwa pertumbuhan berkelanjutan dalam pendapatan per pekerja harus berasal dari kemajuan teknologi. Artinya, bahwa pertumbuhan berkelanjutan ini emang harus berasal dari kemajuan teknologi. Namun, model Solo menganggap kemajuan teknologi sebagai variabel eksogen karena tidak ada yang menjelaskannya. Di luar model Solo, teori pertumbuhan endogen. Teori pertumbuhan endogen menolak asumsi dasar Solo tentang perubahan teknologi eksogen yang berasal dari luar. Model dasarnya mulai dengan fungsi produksi sederhana, Y sama dengan AK, di mana Y adalah output, K adalah persediaan modal, dan A adalah konstanta yang mengukur jumlah output yang dihasilkan tiap unit modal. Perhatikan fungsi produksi ini jika tidak memiliki pengembalian modal yang kian menurun. Satu unit modal tambahan menghasilkan A, unit output tambahan berapapun modal yang ada. Ketiadaan pengembalian modal yang kian menurun ini merupakan perbedaan kunci antara model pertumbuhan endogen ini dan model Solo. Kita gambarkan akumulasi modal dengan persamaan yang mirip dengan yang telah kita gunakan, yaitu delta K sama dengan SY min dou K. Persamaan ini menyatakan bahwa perubahan persediaan modal delta K sama dengan investasi SY dikurangi depresiasi dou K. Kita gabungkan persamaan ini dengan fungsi produksi, susun ulang dan kita mendapatkan rumus yang baru yaitu delta Y per Y sama dengan delta K per K sama dengan SA min dou. Persamaan yang sebelumnya yaitu delta Y per Y sama dengan delta K per K dan sama dengan SA min dou. Persamaan ini menunjukkan apa yang menentukan tingkat pertumbuhan output delta Y per Y. Perhatikan bahwa sepanjang SA lebih besar dari dou, pendapatan perekonomian tumbuh selamanya bahkan tanpa asumsi kemajuan teknologi eksogen. Pada model Solo, tabungan mendorong pertumbuhan sementara, tapi pengembalian modal yang kian menurun akhirnya mendorong perekonomian mendekati kondisi mapan, di mana pertumbuhan hanya bergantung pada kemajuan teknologi eksogen. Sebaliknya, pada model pertumbuhan yang endogen, tabungan dan investasi bisa mendorong pertumbuhan yang berkesinambungan. Kemudian penghancuran kreatif, Schumpeter menyatakan bahwa kemajuan ekonomi berasal dari proses penghancuran kreatif. Menurut Schumpeter, penggerak kemajuan adalah pengusaha dengan ide untuk produk baru, cara baru menghasilkan produk lama atau beberapa inovasi lain. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Eh, Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.